Contoh soal yang kelima. Berkas sinar polikromatik jatuh secara tegak lurus pada kisi difraksi yang memiliki konstanta 4000 garis per cm. Jika jarak kisi ke layarnya adalah 120 cm, maka jarak garis terang kedua berkas sinar kuning dan biru adalah lambdanya untuk kuning adalah 580 nanometer dan panjang gelombang yang biru adalah 480 nanometer. Oke. Lanjut. Yang pertama seperti biasa dilakukan penulisan besaran-besaran yang diketahui dari soal. Yang pertama ada N atau konstanta dari kisinya yaitu 4000 garis per cm. Kita jadikan ke meter, berarti menjadi 4 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Kemudian L atau jarak kisi ke layar yaitu 120 cm, kita jadikan ke meter menjadi 1,2 meter. Lalu lambdanya yang tadi, dan M-nya adalah 2. Lupa belum dimasukkan ke sini, jadi jarak garis terang kedua. Di sini jarak garis terang kedua berkas sinar kuning dan biru. Nah, berarti M-nya atau ordenya nanti M-nya itu sama dengan 2. Yang ditanyakan, berapakah jarak garis terang kedua antara sinar kuning dan sinar biru? Oke, masih ingat tadi? Nah, yang ini. Pada difraksi kisi itu akan menghasilkan pola difraksi kalau warna sumber cahayanya itu putih atau polikromatik, maka hasilnya nanti akan berupa warna pelangi atau magico ibinio, yang tengah tetap putih atau terang pusatnya putih, kemudian pola terang 1, 2 dan seterusnya itu berupa pelangi. Nah, berarti yang dicari itu jaraknya biru, ini ya, biru dengan kuning ini berapa? Gitu. Nah, kita bisa mencarinya dari gambar atau selisihnya gitu ya, selisihnya dari terang pusat. Ini anggap terang pusatnya di sini. Kemudian ini adalah kisinya, sinarnya dari sini, kemudian dia akan membentuk pola terang di sini, pola terang kedua. Nah, di sini ada menjadi ada 2 sinar gitu ya, yang satu biru, kemudian yang satunya lagi kuning. Nah, yang mau kita cari jaraknya ini, berarti kita bisa mencari dari selisihnya mereka. Jadi kalau kita anggap ini Y biru, kemudian yang ini ke sini adalah Y kuning, kita sama saja dengan mencari delta Y-nya. Nah, yang ini adalah persamaan untuk pola terang pada kisi difraksi atau difraksi yang terjadi pada kisi. Nah, kita tahu D-nya itu kan 1/n ya, nanti bisa diketahui. Kemudian sin tetanya ini, nah, kita jadikan menjadi Y per L. Ingat materi tentang interferensi celah ganda, bahwa ketika sudutnya theta ini sangat kecil, maka sin theta ini hampir sama dengan tan theta. Nah, selanjutnya karena kita mau cari Y atau selisih Y-nya, kita buat persamaannya menjadi Y sama dengan, nah berarti Y sama dengan M lambda kali L per D. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita mau cari delta Y kuning dikurang dengan Y biru, karena panjang gelombang kuning ini lebih besar daripada biru. Jadi pasti nilai Y-nya itu besar yang kuning, karena dari sini kita tahu bahwa hubungan Y dengan lambda berbanding lurus. Oke, kita masukkan persamaannya yang ini. Karena nilai M, L, dan D-nya itu sama, berarti kita bisa keluarkan ke depan. Yang dimasukkan dalam kurung adalah selisih panjang gelombang antara kuning dan biru. Kita masukkan angkanya ke sini, M-nya 2, L-nya 1,2,
D-nya ini 1/n. Ingat n-nya ini ya, n-nya 4 kali 10 pangkat 5. Berarti kalau 1/4 kali 10 pangkat 5, 1/4 itu 0,25. 10 pangkat 5-nya naik, berarti menjadi 10 pangkat min 5. Kemudian dikalikan dengan selisih panjang gelombangnya, nanometer. Nanometer ini sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Oke, jadi dikalikan 10 pangkat min 9 meter. Ternyata ketemu hasilnya 9,6 kali 10 pangkat min 2 meter atau 9,6 cm. Itu jarak garis terang kedua untuk berkas sinar kuning dan biru.